Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat wal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Tengku-tengku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah halqah maghrib, serta para pendengar kaum muslimin musliman Radio Suara Baitur Rahman, Radio Serambi, dan juga radio-radio swasta yang turut berpartisipasi, RRI Banda Aceh, RRI Sabang dan Sibolga, yang saya hormati dan dirahmati Allah. Sekedar waktu yang ada ba'dal maghrib menjelang Isya pada malam hari ini, sesuai dengan janji saya pada pertemuan yang lalu, saya akan coba menjawab beberapa surat yang masuk. Surat yang pertama tertanggal 29 Maret 2011 yang isinya dikirimkan kepada saya Ustaz Syukri Daud di Banda Aceh. Sesudah menyampaikan salam, maka isi surat sebagai berikut. Saya salah seorang pendengar ceramah maghrib dan subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Saya dalam tanda petik sangat senang mendengar ceramah yang disampaikan oleh penceramah yang selalu menggunakan antara tanda petik kata-kata mutiara, yaitu ramjadah, tai, jahanam, dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, satu, apa saja adab-adab dalam berceramah? Yang kedua, bolehkah emosi dalam berceramah dan menggunakan kata-kata mutiara seperti tersebut di Masjid Raya Baitur Rahman yang didengar sampai ke Sibolga, bahkan sampai ke Pekanbaru? Mohon penjelasan Ustaz. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Tertanda Abdul Rashid di Berawi, Banda Aceh. Ini salah satu surat teguran dari pendengar setia Radio Baitur Rahman yang disiarkan baik ba'dal maghrib maupun ba'da subuh di Masjid Raya tercinta ini. Maaf, saya tidak tahu persis siapa penceramah yang mengucapkan kata-kata tadi. Karena teringat saya, mudah-mudahan saya Allah pelihara dari kalimat-kalimat yang tidak enak tadi, ramjadah, tai, jahanam dan sebagainya. Seingat saya, kalau saya tidak pernah mengucapkan kata-kata tersebut. Allah jadi saksi, para pendengar jadi saksi. Entah kepada siapa surat ini ditujukan, saya tidak tahu. Seharusnya oleh yang mengirim surat langsung ditujukan kepada penceramah yang demikian, ataupun kepada pengurus atau imam syik Masjid Raya Baitur Rahman, supaya diadakan rapat koordinasi. Nanti dalam rapat tersebut dijelaskan, jangan sampai terulang mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar dalam ceramah-ceramah yang disampaikan. Seharusnya demikian, walaupun salah alamat,
Saya akan menjawab juga pertanyaan yang disebutkan tadi dengan mempedomani firman Allah dalam Al-Quranul Karim, antara lain dalam surat An-Nahlu ayat 125. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini pedoman bagi siapa saja mubaligh, khatib, penceramah, ustaz, dan menyampaikan tausiah, nasihat-nasihat. Jangan lupa pedoman dari Allah, yang kalau kita artikan kurang lebih, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, dengan penuh bijaksana, tegas dan benar, dan dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu maksud dengan hikmah. Dan juga disampaikan pelajaran-pelajaran yang baik. Kemudian bermujadalahlah, berdiskusilah dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya, dan dia pula lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kaum muslimin, para pendengar, dari ayat ini jelaslah bahwa sebagai mubaligh, penceramah, khatib dan sebagainya, jangan lupa kita kepada tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong kita penceramah, siogianya yang lembut, yang enak didengar, yang tidak membuat orang sakit hati. Ini tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memuji bagaimana akhlak Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya, risalah dari Allah, dengan kalimatnya dalam surah Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya kurang lebih, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu, hai Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan baik dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, azam, maka bertawakullah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini adalah pedoman dari Allah dalam berdakwah, dan juga pedoman dari Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwah beliau. Justru itu, sekali lagi, seorang pendakwah betul-betul dalam kata-katanya tidak menyakitkan hati orang, dan juga tidak menyampaikan dakwahnya dengan penuh emosi. Ini karena ditanyakan, bahkan kalimat-kalimat, kata-kata yang disampaikan adalah kata-kata yang dimengerti oleh jamaah tersebut, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, bahasa akademis. Ini juga oleh Rasulullah diberikan pedoman, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan daya nalar mereka, akal budi mereka. Nah, ini saya jawab surat yang ditulis dari Berawi
yaitu dari Tengku Abdul Rashid. Dan mudah-mudahan ini sudah dapat didengar malam ini oleh yang bersangkutan. Surat yang kedua adalah kepada yang terhormat Tengku Syukri Daud yang saya mulia. Saya sangat gembira mendengar ceramah Tengku melalui siaran RRI Banda Aceh pada malam Rabu 23 Maret 2011 mengenai orang membayar kredit di bank. Tengku mengatakan sah hukum dan melaksanakan rukun haji pun sah. Menurut ilmu fiqh, orang yang makan riba hukumnya bagaikan anak kandungnya, bersenggama dengan ibunya. Mengapa Tengku Syukri mengatakan sah membayar kredit di bank? Wassalam dari Afan Basyah di Laweng, Guha 7. Mohon dijawab malam Rabu depan tanggal 30 bulan Maret. Maaf, ini sudah malam 12 ini. Karena saya malam hari itu kurang sehat, diganti oleh orang lain. Dalam pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, mungkin Tengku Afan Basyah salah menanggapinya. Saya menjawab sebuah pertanyaan itu yang datang melalui SMS, ya, yang menanyakan bagaimana kalau seseorang itu ada kredit di bank. Tetapi orang tadi juga menanyakan ingin naik haji tahun ini, pada tahun kapan kesempatan sudah didaftarkan, dengan uang hasil jual tanah, bukan uang kredit. Saya mengatakan tidak ada halangan karena uang dari sumber yang halal. Ini tidak ada halangan sama sekali. Mungkin salah tanggapan dari Tengku Afan kita yang bertanya, Tengku Afan Basyah ini. Mungkin juga ditanggapi, saya sebutkan, jelaskan bahwa pada beberapa bank yang ada di Aceh, yaitu bank syariah, termasuk BSM, BRI Syariah, sekarang bagi siapa yang punya uang 5 juta sudah boleh mendaftar, dibantu oleh mereka dengan dana talangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau sesuai dengan prinsip syariah, tidak dengan istilah riba, tidak ada halangan. Selama kita belum ke haji, kita lunaskan pinjaman talangan tersebut. Dana talangan tersebut kita lunaskan tidak dengan utang. Kenapa demikian? Karena badan pengawas pada bank syariah tadi adalah termasuk dari MPU provinsi, termasuk Bapak Muslim sendiri jadi pengawas di situ. Tetapi tolong ditelusuri, diadakan pendidikan, apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Kalau tidak sesuai, jangan ikuti. Riba namanya. Kalau namanya bank syariah. Kalau tidak sesuai dengan prinsip Islam, itu namanya tetap riba. Jangan sampai seperti orang jual obat. Mereknya minyak cap onta. Tetapi minyaknya adalah minyak babi. Ini salah besar kalau hal demikian. Itu jangan salah pengertian. Na'udzubillahi min dzalik. Yang hak menghalalkan, mengharamkan sesuatu hanya Allah dan Rasulullah atas bimbingan wahyu. Tidak ada satupun di dunia ini yang berhak menghalal haramkan. Itu hak prerogatif dari Allah dan Rasulnya melalui wahyu. Tengku-tengku ulama tidak ada hak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tidak ada hak. Jangan salah. Bahkan dalam soal riba, itu disebutkan dalam kitab berapa jenis riba. Ada riba fadl, riba qarad, riba riyad, riba nasa' atau nasaiyah.
Itu macam-macam riba. Itu jelas sekali dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Al-Baqarah 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan juga Allah telah mengharamkan riba. Na'udzubillah, siapa yang menghalalkan riba itu berarti menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Itu jelas keluar dari dinul Islam orang yang demikian. Kemudian di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai anda atau orang-orang yang beriman, jangan anda makan riba dengan berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan anda mendapat kemenangan. Ini ayat pertama pengharaman riba. Karena pengharaman riba bertahap. Tidak terus diharamkan menurut tarikh tasyri', tidak langsung diharamkan 100%. Karena waktu jahiliyah orang sedang riba semua, ribawi semua. Termasuk paman Nabi Abbas itu berbuat riba. Beliau orang kaya, mengutangkan, membuat riba Abbas. Kemudian beliau masuk Islam, bertaubat, lalu dihapuskan riba. Utang-utang itu yang yang berbunga dihapus oleh Rasulullah. Sehingga disebut di hadis, riba yang pertama dihapus adalah riba paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Disebut oleh Rasulullah SAW. Baru kemudian turun ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sedikit pun tidaklah boleh ada riba, tidak dibenarkan. Jika anda orang-orang beriman, berarti orang yang membuat riba, membenarkan riba adalah orang tidak beriman. Kita pahami dari ayat tadi. Jadi riba itu tidak boleh main-main. Kalau istilah orang Aceh itu peng Yahudi. Peng tipluh 12. Pinjam tipluh ribe, bayi 12 ribe. Itu istilah orang Aceh dulu. Ini mudah-mudahan ya, ini dapat pengertian dari. Bahkan ayat berikutnya, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jika kamu tidak mengerjakan, maksudnya tidak meninggalkan riba, sisa-sisa riba tadi, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Itu sama dengan berperang dengan Allah, melawan hukum Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu bertaubat dari riba tadi, maka bagimu pokok hartamu saja. Berapa kita berikan pinjaman pada orang? 1 juta, kembalikan 1 juta. Tidak boleh 1.200.000. Tidak dibenarkan. Apa diberikan, diutangkan, itu yang dikembalikan. Kamu tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Baqarah 276. Allah memusnahkan, menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Riba pasti hancur, sedekah pasti subur. Siapa bersedekah pada kenyataannya bisa dicoba, tidak akan mengurangi. Mungkin dari segi matematik mengurangi, tapi dalam kenyataan rezeki tambah melimpah daripada Allah. Percayalah itu. Silakan dicoba. Kemudian Rasul itu menyebutkan dari Jabir, ya, la'ana Rasulullah SAW akilar riba ma muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi. Hadis rahu Muslim. Rasulullah SAW telah melaknat, mengutuk orang-orang makan riba. Orang makan riba dikutuk oleh Rasulullah. Kemudian bawa muwakilah, orang yang diwakilkannya. Diwakilkan, diminta bantuan orang lain. Pakai cukong-cukong dan sebagainya. Mencari mangsa untuk dia lakukan riba. Kemudian wakatibahu, juru tulisnya, sekretarisnya, tukang kerja pada tukang riba. Kemudian wasyahidai, 2 orang saksi yang jadi saksi pun dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan uang yang kredit yang riba tadi melakukan ibadah haji. Karena ada hadis Rasulullah,
dari riwayat Bukhari, dari Muhammad beberapa periwayat lain, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalau kita haji di sumber yang tidak benar, walaupun cukup syarat, cukup rukun sampai wajib sunat lakukan, tapi sumbernya tidak benar, itu mardud, bukan mabrur, mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis riwayat oleh Tabrani, yaitu apabila seseorang berkahbah melakukan ibadah haji dengan biaya yang baik, yang bagus, waktu dia naik ke kenderaan, dia membacakan labbaik Allahumma labbaik, maka di langit para malaikat menyerukan labbaik wa sa'daik, Allah menerima hajimu karena bekalmu dari sumber yang halal, perjalananmu halal, haji anda diterima, tidak ditolak. Tetapi kalau sebaliknya, seseorang ke haji dengan biaya yang jelek, yang kotor, yang khabisah, sumbernya tidak benar, waktu dia naik kenderaan, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, malaikat berseru di langit, talbiyahmu tidak diterima, bahkan hajimu itu termasuk dalam golongan yang celaka, yang tidak benar, karena bekalmu dari sumber yang haram, biayamu dari sumber yang haram, hajimu itu ditolak, tidak diterima oleh Allah, ma'zur ghair ma'jur. Demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Tengku Affan Basyah di Laweng Guha 7 itu mudah-mudahan sudah memaklumi mungkin salah pengertian apa yang telah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Ya, kita lanjutkan berapa buah surat lagi sekedar waktu yang ada. Ini sebuah surat ditujukan kepada saya dari Nenek Indrapuri. Sudah berapa surat Nenek Indrapuri? Saya tidak tahu orangnya ini. Tidak pernah disebutkan siapa orangnya, Nenek Indrapuri. Iya, banyak nenek sana ya. Tapi tidak apa-apa. Di kampung saya ada pengajian dari seorang Syekh Abdullah Turki yang tinggal di Dayah Lamprit. Di mana Dayah Lamprit ini? Dia mengajak untuk ikut tarikat, dalam bahasa Aceh talut. Maaf saya perbaiki Nenek Dapuri. Talut tidak ada istilah bahasa Aceh. Talut itu nama raja waktu zaman Nabi Daud, yang bersama Nabi Daud mampu membunuh Raja Jalut. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Sehingga kalah Jalut dengan tentera-tenteranya atas pimpinan Raja Talut bersama Nabi Daud. Nah, jadi bukan Talut bahasa Aceh, tetapi Kalut. Itu sering kita dengar. Kalut berasal dari bahasa Arab khalwah. Kalut. Ya, demikian kita perbaiki. Jadi saya mau tanya, apa tarikat untuk Talut lagi, untuk khalwat tadi, khalut menyendiri sambil mengingat mati, ada dilakukan oleh Rasulullah? Ini pertanyaan. Apa boleh kita mengikutinya? Tolong segera diberikan jawabannya. Berikut ada saya lampirkan 8 syarat dan foto yang diberikan oleh Syekh tersebut. Wassalam Nenek Indrapuri. Ditampilkan di surat foto dari Syekh yang akan mengajarkan kalut tadi, orang dari Turki, ya, berjenggot pula. Ini. Kemudian ada cetakan ini 8 syarat untuk masuk kalut tadi. Berwudu dengan niat taubat, mandi dengan niat taubat, salat istikharah dengan niat taubat, ikrar taubat, membaca istighfar 25 kali dengan mata tertutup, membaca Fatihah sebanyak 8 kali, setiap kali dihadiahkan pahala kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan 15 Sadatul Kiram, Rabitah Maun, kemudian Rabitah Mursyid, dan kemudian nama-nama Syekh silsilah dari tarikat tadi. Saya sedikit susah menjawab pertanyaan dari Nenek Indrapuri ini. Saya membaca tulisan tentang tarikat-tarikat yang berkembang
di dunia Islam. Sampai berpuluh-puluh tarikat. Semuanya punya silsilah. Mulai dari ulama yang mengembangkan itu sampai kepada Ali, kepada Rasulullah, ada kepada Abu Bakar, Rasulullah, kepada Jibril, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpikir, sedangkan tarikat ini berbeda-beda ajarannya. Sekian puluh tarikat diajarkan dengan silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah mengajarkan sampai berpuluh-puluh tarikat? Kemudian juga oleh penulis sendiri itu menyebutkan silsilah itu kapan-kapan tidak bertemu orangnya. Misalkan A, B, C, D, E. Si D tidak pernah bertemu dengan E karena tidak semasa hidupnya dan sezaman hidupnya. Bagaimana juga diajarkan? Disebutkan melalui alam mimpi. Apakah agama boleh kita terima melalui alam mimpi? Timbul pertanyaan. Nah ini sehingga maaf saja ya, kalau saya itu melihat tarikat-tarikat ini, silsilah-silsilah tadi, ini sangat diragukan. Masa Rasulullah sampai berpuluh-puluh macam mengajarkan tarikat ini? Apalagi saya baca tarikat-tarikat yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, tidak mu'tabarah. Misalkan dalam kaluat tadi, berkhalwat tadi, tidak boleh makan makanan yang ada darahnya. Misalkan daging, ikan, itu kan makanan berdarah. Maksudnya bukan tidak dibersihkan, sudah dibersihkan. Darah enggak ada lagi. Tapi itu termasuk binatang berdarah maksudnya. Tidak boleh makan. Yang boleh dimakan adalah itu yang tidak berdarah seperti telur. Itu karena tidak berdarah. Tadi waktu permulaan ceramah saya katakan yang hak menghalalkan, mengharamkan itu adalah Allah dan Rasul. Makanan yang halal masa kita haramkan? Kenapa kita mengharamkan tidak boleh dimakan? Sedangkan itu halal bagi kita kaum muslimin. Pertama, saya melihat kelemahannya. Yang kedua, itu di dalam banyak itu tarikat yang tidak mu'tabarah tadi, tidak sesuai dengan Islam. Itu kalau kita berzikir, dibayangkan di hadapan gurunya. Memejamkan mata berzikir, dibayangkan wajah guru di hadapannya. Gurunya tadi, guru lagi, sampai berhadapan dengan Rasulullah. Apakah ada hadis begitu? Maaf kalau saya katakan, tidak pernah kita temukan hadis yang menyuruh demikian. Yang ada waktu ditanya oleh Jibril kepada Rasulullah, ma huwal ihsan? Apa ihsan itu? Rasul menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu Anda menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau Anda tidak mungkin melihat Allah, Allah melihat Anda. Jadi dalam berzikir, zikir itu termasuk menyembah Allah, itu ibadat. Itu adalah kita menghadap dengan Allah, bukan dengan guru di muka, di hadapan kita pejamkan mata. Demikian. Kemudian juga lafaz itu berbeda-beda. Ada dengan kalimah la ilaha illallah, itu dasar ayat Quran, hadis. Itu afdalul dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Ada juga dengan Allah saja. Ada juga dengan sudah tingkatan yang paling hebat lagi, cukup dengan hu saja. Hu, huwa maksudnya. Masya Allah. Padahal itu sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Quran hadis menyebutkan hal demikian. Ini sebagai contoh ya. Sehingga seorang ahli sufi bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa sehebat apapun ahlu tariqat, ahli sufi, keramahnya sudah boleh terbang ke dalam awan, jangan kamu percaya sebelum melihat ibadatnya. Ibadatnya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad atau tidak? Kalau sesuai ibadatnya, boleh diikuti. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Berarti itu bukan ajaran Allah, bukan ajaran Muhammad, ajaran syaitan. Itu kata Junaid Al-Baghdadi, seorang sufiyah di kota Baghdad.
Oleh karena itu saya pesankan kepada nenek itu yang bertanya, bersikap hati-hati. Jangan sampai kita terpengaruh kepada hal-hal yang karut. Sesuaikan ibadah kita sehari-hari dengan hukum agama, hukum syariat. Karena ahli sufi ini sampai membagi, ada hukum syariat, ada ma'rifat, ada hakikat. Itu yang sehari-hari orang awam itu, ya termasuk saya, dicap itu adalah ahli syariah. Kulit saja memahami Islam. Belum sampai ke dalam itu, kulit-kulit saja itu. Termasuk syukuri dan kuda syukuri di Masjid Raya, kulit mentong, kulit kita mentong gebut. Karena belum memahami ma'rifah apalagi hakikat. Sehingga sampai kepada tingkat, orang sampai kepada tingkat ma'rifah hakikat, salat itu tidak wajib lagi. Cukup dengan mengingat Allah saja, healing saja. Salat Jumaat tidak wajib. Ada mengatakan juga salat Jumaat itu ke negeri Mekah. Kapan salat Jumaat Mekah? 4 jam beda dengan kita. Dah masuk akal. Itu macam-macam kita mendengar hal-hal yang sulit dipahami dengan akal yang sehat. Jadi sekali lagi kepada yang bertanya dan kepada kita sekalian, betul-betul hati-hati. Kalau tidak ada penyimpangan sesuai dengan syariat, silakan diikuti. Kalau ada penyimpangan, silakan ditinggalkan. Yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian saja saya jawab pada nenek saya di Indrapuri yang bertanya. Selanjutnya, dah waktu tidak cukup lagi ni. Ada 2 surat lagi yang saya bawa malam hari ini. Banyak surat yang masih, tapi sayangnya waktunya tidak mengizinkan lagi. Tapi sekedar apa yang waktu yang cukup saya bacakan, yaitu saya baca isi saja terus. Apakah ada aturan dalam hukum Islam yang menyatakan bila kita dalam perjalanan menuju masjid tidak boleh menerima teguran dan menegurkan kawan? Saya jawab tegas, tidak ada. Bahkan kalau kita ke tempat ibadat, ajak kawan-kawan. Bukan tidak boleh bertegur siapa. Ini entah siapa keluarkan fatwa yang begini. Ajak kawan, pulang selesaikan bersilaturahmi satu sama lain. Masa tidak boleh tegur-menegur kita menjalankan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah menyalahi aturan dalam daerah lingkaran masjid kita menegur anak-anak yang ribut dan bermain-main di lingkaran masjid? Kita sebagai orang tua dan juga orang dituakan, apalagi pengurus masjid, kalau anak-anak ribut silakan ditegur. Tetapi kalau sedang khatib berkhutbah, cara menegurnya tidak dengan suara, tapi dengan kode telunjuk ke mulut. Jangan ribut pada anak-anak. Dan kewajiban orang tua yang bawa anak ke masjid, sebelum diberitahukan jangan ribut di masjid. Itu kewajiban orang tua. Demikian saya jawab. Banyak yang juga kejadian sepertinya khatib sedang berkhutbah, dari kaum muda dan kaum tua yang berkhutbah di belakang yang paling akhir, bagaimana hukumnya? Ini bagaimana maksudnya ini? Mungkin maksudnya khatib berkhutbah, di belakang tua muda khutbah juga. Ribut-ribut mungkin. Ini laga, menghilangkan pahala Jumaat. Ini jelas dilarang. Mungkin juga pengertiannya ini sudah datang duluan, dah cepat datang duluan, dah mau masuk. Peh gerepuk di luar. Peh gerepuk di luar, pegah janing-janing putuh. Itu ada juga yang begitu. Padahal saf yang paling mulia, paling bagus, saf di muka. Ada juga yang sengaja mencari yang di belakang, mangat mutadu tadi binti. Ada juga yang begitu. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mohon petunjuk dari Ustaz, petunjuk dari Allah bukan dari saya. Kegunaan faedah melakukan salat sunnah rawatib, salat sunat tahiyat masjid, keutamaan salat sunat dan sebagainya. Ini kemudian batas waktu mengerjakan salat sunat mutlak. Ya, salat sunat ini disuruhkan oleh Rasulullah begitu banyak, mendapat ganjar insya-Allah Subhanahu wa taala di samping salat wajib 5 kali sehari semalam, termasuk salat rawatib harus kita jaga 10 rakaat. Sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2, sudah maghrib 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2 rakaat. Itu 10 rakaat usahakan. Mudah-mudahan kalau udah bolong-bolong dulu bisa ditutupi dengan hadis Rasulullah tadi.
Kemudian salat sunat tahiyat masjid ini sangat disuruh. Sehingga Rasul mengatakan, "Idza dakhala ahadukum masjid falyajlis falyusalli rak'ataini." Saya ulangi. Idza dakhala ahadukum masjid falyajlis hatta yusalli rak'ataini. Siapa saja antara anda masuk masjid, jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Nabi sedang khutbah, masuk sahabat namanya Sulaik. Mau duduk, ditanya, "Sulaik, hal salat? Sulaik, sudah salat kamu?" "La, belum Rasulullah." "Qum fasalli rak'atain." Bangun salat 2 rakaat. Jadi salat saya masjid sangat disuruh. Itu memuliakan rumah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu salat sunat mutlak itu selama 24 jam selain 5 waktu. Yaitu sesudah salat subuh tidak boleh. Mulai terbit matahari sampai matahari sepenggalah tidak boleh solat. Pas tengah hari bahasa Aceh cur uro timang tidak boleh solat. Sesudah solat asar tidak boleh solat. Yang kelima sedang matahari terbenam. Selain itu silakan solat menurut kemampuan kita. Namanya salat sunat mutlak. Yang terakhir ibu sekalian, mohon petunjuk, lagi petunjuk ini, yaitu masalah fardu kifayah. Mayat yang telah dikebumikan tetapi belum disolatkan, apakah perlu diangkat kembali dari kuburan? Apakah kita boleh menyalatkan mayat tersebut di atas kubur? Ini tidak pernah terjadi waktu Rasulullah. Namun para ulama memberi fatwa, berbeda pendapat. Satu pendapat, andai kata mayat tadi masih baik, baru selesai dikuburkan, belum disolatkan, korek kembali. Solatkan, kuburkan kembali menghadap kiblat dengan benar. Tetapi kalau ketahuannya itu sudah mayat sudah membusuk, ya, sudah solat, dah tahu, oh aduh lupa solat, dah 10 hari misalnya membusuk, ini tidak dikorek lagi, cukup solat di atas kuburannya. Yang jelas fardu kifayah, solat di atas mayat wajib dilakukan. Itu namanya fardu kifayah. Demikian saya jawab singkat kepada yang bertanya, Pak Ismail Ahmad Jais di Perumnas Lambu. InsyaAllah pada pertemuan akan datang akan kita coba menjawab beberapa surat yang masih tersisa. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.